Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Sejarah Afrika yang diampu oleh Bapak Dr. Bunari MSI yang terdiri dari anggotanya. Yang pertama ada Arbain, yang kedua Merika Purnama, dan yang ketiga yaitu ada Bunga Berlianasari. Langsung saja ya, kita akan membahas mengenai materi terbentuknya negara-negara merdeka di jajahan Prancis. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bunga Berlianasari. Silahkan. Baik, saya Bunga Berlianasari akan menjelaskan tentang negara Prancis. Republik Prancis atau Prancis adalah sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Prancis berbatasan dengan Belgia, Luxembourg, Jerman, Swiss, Italia, Monaco, Andorra, dan Spanyol. Prancis telah menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia sejak pertengahan abad ke-17. Selanjutnya, negara yang dikenal dengan negara identik dengan keromantisan, mulai dari bahasanya hingga suasana kota Parisnya. Ia juga dikenal sebagai pusat seni dengan museum seni terbesar, Museum Louvre, yang terletak di Paris. Negara yang dikenal dengan julukan paling romantis di dunia ini justru menyimpan jejak berdarah atas kejahatan kemanusiaannya. Beberapa hari lalu, Aljazair, salah satu bekas negara korban jajahan, Prancis meminta Presiden Emmanuel Macron segera memberitakan permintaan maaf atas penjajahannya terhadap negara Afrika itu. Hingga saat ini, negara pemilik menara Eiffel tersebut masih memberlakukan larangan burqa, yaitu pakaian tertutup bagi muslimah di tempat publik. Menyusul gerakan Black Lives Matter yang menggema di seluruh dunia, salah satu bekas penjajahan Prancis menuntut negara tersebut untuk meminta maaf atas penjajahan masa lalu. Salah satu wujudnya dengan tuntutan pengembalian tengkorak-tengkorak bangsanya yang dipamerkan di Museum Prancis. Hingga 1960-an, Prancis termasuk imperium penjajah yang paling dominan dengan teritori jajahan yang sangat luas. Dampak dari penjajahan itu masih terus dirasakan di berbagai negara. Di antara negara jajahan tersebut, banyak yang merupakan negara Islam. Baiklah, sekian dari penjelasan saya, kembali kepada saudari Mairina. Baiklah, selanjutnya yang kedua saya akan membahas materinya selanjutnya yaitu kekuasaan Prancis di Aljazair. Yang pertama yaitu dimulai dari kedatangan Prancis di Aljazair. Penjajahan Prancis atas Aljazair ini dimulai pada tahun 1830. Nah, sulit untuk mengukur kerugian yang diderita oleh orang Aljazair selama beberapa seabad lebih oleh penjajahan Prancis. Perkiraan jumlah orang yang mati karena penyakit dan kelaparan sebagai akibat langsung dari perperangan selama bertahun-tahun. Penjajahan ini sangat bervariasi, tetapi yang paling dapat diandalkan menunjukkan bahwa penduduk asli Aljazair turun hampir sepertiga pada tahun antara invasi Prancis dan berakhirnya pertempuran di pertengahan tahun 1870. Pada 1875, penaklukan Prancis selesai. Perang telah menewaskan sekitar 825.000 penduduk asli, dan namun catatan lain juga menyebutkan sekitar 1,5 juta orang dibunuh secara brutal selama proses genosida di Aljazair. Aljazair meraih kemerdekaan dari Prancis setelah melalui perang demi kemerdekaan dari tahun 1954 sampai 1962. Pasca kemerdekaan, 2 juta orang berada di kamp konsentrasi dan setengah juta orang berlindung di negara-negara tetangga
dan 2 juta orang lainnya menganggur, kelaparan, dan penyakit melanda negeri itu. Itu selanjutnya dampak yang terjadi akibat kebijakan dari Prancis terhadap Aljazair ini. Yang pertama ada dampak dari bidang politik dan ekonomi. Seluruh pemberontakan yang terjadi di Aljazair di bumi hanguskan sehingga dengan mudah Prancis merampas seluruh negeri Aljazair. Langkah pertama yang dilakukan Prancis dalam merubah Aljazair yaitu seluruh pemerintahan atau sistem pemerintahan dan menggantikannya dengan orang-orang pilihan Prancis. Hal ini berhasil diwujudkan karena tidak adanya pertahanan dari Aljazair memudahkan Prancis merubah sistem pemerintahan dan perekonomian Aljazair dengan mudah. Yang kedua dari bidang pendidikan, dampaknya yaitu minimnya pendidikan di Aljazair mengakibatkan banyaknya masyarakat yang buta huruf, sedangkan dalam mempelajari agama hanya dengan ajaran lisan. Keberhasilan para misionaris dalam pendekatan dengan lembaga pendidikan dan anak-anak membuat mereka mulai mencintai kebudayaan Prancis. Didukung dengan kehidupannya yang sekolah dan hidup di lingkungan para imigran Prancis, sedangkan para pelajar lokal masih belajar seperti tafsir Al-Quran. Di sini banyak sekali perbedaan yang terjadi antara pelajar yang di sekolah di lembaga Prancis dengan pelajar lokal. Yang ketiga dari bidang keagamaan, dampaknya yaitu masyarakat Muslim yang berada di Aljazair mayoritas menganut Sunni Ortodoks dan ada juga yang mengatur cara kehidupan sehari-harinya menggunakan mazhab Maliki. Tradisi keagamaan Aljazair ini memiliki ciri yang khas yaitu dengan memuja orang-orang sufi sebagai orang-orang yang suci dan gerakan persaudaraan antara keagamaan. Selanjutnya, Aljazair meraih kemerdekaannya pada tanggal 1 November 1954, suatu organisasi yang dikenal dengan sebagai Front Pembebasan Nasional atau FLN melancarkan perjuangan kemerdekaan. Nah, sejak kemerdekaan Aljazair pada tahun 1962, berbagai kelompok saling berjuang untuk menguasai negara baru ini. Salah seorang pemimpin kelompok itu adalah Ahmad Ben Bella, mampu untuk menyatukan berbagai kelompok ini. Dia terpilih menjadi Presiden Aljazair pada tahun 1963. Nah, oleh karena itu untuk menjaga posisi peruntungan mereka, para pemukim mendesak Prancis untuk menjaga hukum seperti sebelumnya. Di sini sejak kemerdekaan itu berbagai kelompok saling berjuang untuk menguasai negara baru ini, dan Ben Bella yang menjadi seorang pemimpin kelompok itu dia terpilih menjadi Presiden Aljazair pada tahun 1603. Pada tahun yang sama, sebuah konstitusi juga disetujui. Konstitusi itu menyatakan bahwa presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan juga menyatakan tentang badan legislatif tunggal yaitu Dewan Nasional. Nah, selanjutnya yaitu materi kekuasaan Prancis di Tunisia yang akan dijelaskan oleh Arba'in. Silakan. Kekuasaan Prancis di Tunia. Sejarah penjajahan Prancis di Tunia dimulai pada tahun 1881 dengan pembentukan Protektorat Prancis dengan berakhir pada tahun 1506 dengan kemerdekaan Tunia. Kehadiran Prancis di Tunia terjadi 5 dekade yang setelah penjajahan mereka di Aljazair yang berdasarkan selain pasukan dan hukum. Prancis juga berusaha membawa budaya dan nilai-nilai merdeka di daerah jajahannya. Mayoritas misionaris negara adalah bagian dari propaganda untuk menyebarkan kehadiran budaya Prancis dan masyarakat yang terjajah. Rusia memiliki salah satu universitas Islam tertua bernama Universitas Al-Azhar.
yang hingga kini masih jadi pusat pengembangan ilmu dan di Tusnia. Kolonial Prancis menetap di beberapa bidang, termasuk transportasi dan infrastruktur, industri dan sistem keuangan, kesehatan masyarakat, dan administrasi. Pemerintahan Prancis di Tunisia seperti hanya di Maroko, tidak dapat bertindak luas seperti di Aljazair. Adat dan kebiasaan dan lembaga-lembaga lama masih dibiarkan tetap berlangsung, tetapi di samping itu pemerintah memasukkan sistem pemerintahan modern di Prancis. Adanya Bey di Tunisia dengan Sultan di Maroko menghambat usaha Prancis. Dalam bidang pendidikan, Tunisia lebih maju daripada dua daerah Prancis lainnya. Berhubung kemajuan lebih pesat, maka kaum Indonesia memiliki pengaturan yang lebih luas dan pengalaman yang lebih mendalam. Pergerakan kebangsaan di Tunisia lahir lebih dulu. Gerakan-gerakan anti kolonialisme dan datang dari Prancis sejak tahun 1907. Kaum muda Tunisia adalah dipengaruhi oleh gerakan Turki muda dalam pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh. Selanjutnya itu perjanjian Bordeaux pada tahun 1881. Prancis berhasil menjadikan Tunisia sebagai wilayah protektornya dengan tandangannya perjanjian Bordeaux pada 12 Mei 1881. Berbagai upaya dilakukan rakyat Tunisia untuk melepaskan diri protokol ini. Usaha mencapai hasil pada tanggal 20 Maret 1856 dengan batalkannya perjanjian Bordeaux dan diproklamasikannya kemerdekaan Tunisia. Saat itu pemerintahan tetap dipegang oleh seorang Bey atau digelar Raja di Tunisia sebagai kepala negara. Pada tanggal 25 Juli 1957, Bem terakhir diturunkan oleh parlemen. Sejak saat itu, Tunisia menjadi republik dengan dipimpin oleh Habib Bourguiba sebagai presiden pertamanya. Kemerdekaan Tunisia, sebuah gerakan kemerdekaan yang berlangsung selama beberapa dekade, menyebabkan Tunisia melepaskan diri di protektorat Prancis. Pada tahun 1954, pejuang kemerdekaan Tunisia dalam rakyat sipil mulai mengkonsumsi dengan Prancis. Hingga pada 20 Maret 1956, Tunisia mencapai kemerdekaan penuh. Pada bulan Juli tahun itu juga Tunisia mendapatkan diri sebagai anggota PBB. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.